menjaga Alfa. Walau merasa kesal, marah dan benci pada Yos, Rani tetap menolongnya. Dia berusaha untuk mencari pertolongan untuk Yos. Dan beruntungnya mobil ambulans segera datang untuk membawa Yos ke rumah sakit. Tadi saya lihat dia berjalan keluar dari pesantren kayaknya mau masuk ke dalam mobil, terus tiba-tiba ada motor yang melaju kencang, Mbak. Des, Mas ini langsung tergeletak. Dia terpelanting. Kepalanya kebentur aspal. Padahal cuma keserempet begitu ya. Kok bisa sampai separah itu? Darahnya banyak banget. Rani ingat ucapan salah satu santri yang menceritakan kronologi kecelakaan yang menimpa Yos. Rani menatap Yos yang sekarang sedang berbaring, pingsan. Sebenarnya dia ingin membiarkan saja Yos yang jahat. Tapi hati kecilnya tidak bisa. Dia tidak bisa untuk tidak peduli pada orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Meskipun Yos sangat jahat padanya dan Naura. Semoga dengan musibah ini, Allah membuka pintu hatimu, Bang. Kamu terlalu jahat sama orang. Terutama Naura yang tidak tahu apa-apa. Tapi kamu libatkan dalam masalah ini. Semoga Allah masih memberimu kesempatan untuk hidup lebih lama agar bisa bertaubat. Rani masih berusaha mendoakan yang terbaik untuk Yos. Karena dia tahu yang berhak menghakimi adalah Allah. Sesampainya di rumah sakit, Rani bingung harus bagaimana mengurus administrasi rumah sakit. Beruntung ada petugas rumah sakit membantunya. Sehingga Yos bisa langsung masuk ke IGD untuk segera ditangani. Ibu segera hubungi keluarga korban ya. Ini terkait tindakan yang akan dilakukan pada pasien. Jika diperlukan penanganan lebih lanjut nantinya. Ucap petugas rumah sakit. Iya, Mbak. Makasih. Rani bingung siapa yang harus dia hubungi. Sedangkan dia sendiri tidak tahu nomor keluarga Yos yang bisa dihubungi. Rani terus berpikir sampai akhirnya dia ingat kalau yang dulu membawa Yos ke pesantren itu adalah Arfan. Kalau ke Arfan aku tahu nomornya. Rani segera mencari nomor Arfan. Awalnya dia ragu. Tapi demi menolong seseorang, akhirnya dia nekat untuk menelpon Arfan. Tolong ya Kak. Sekarang ada di IGD Rumah Sakit Sehat Sentosa. Rani lega karena Arfan mau membantu menghubungi keluarga Yos. Dia kini menunggu sendiri di depan ruang IGD, tetap berdoa yang terbaik untuk Yos. Beberapa saat kemudian, Rani dipanggil ke dalam ruang IGD dan dijelaskan tentang kondisi Yos sekarang. Luka luar sudah kami obati, Bu, tapi sekarang pasien perlu di-CT scan untuk melihat apakah ada luka dalam atau tidak. Ada retak atau patah tulang atau tidak. Jadi kami butuh persetujuan keluarga. Anda istrinya? Tanya dokter yang tadi memeriksa Yos. Bukan dok. Saya bukan istrinya. Saya hanya orang yang kebetulan menolongnya. Kalau kesulitan menghubungi keluarga, pinjam saja ponselnya Bu. Pasti ada nama salah satu anggota keluarganya. Sudah dok. Tadi sudah saya lihat. Tapi ponselnya menggunakan kode keamanan. Jadi saya tidak bisa membukanya. Kebetulan saya kenal temannya. Dan sekarang temannya itu yang sedang menghubungi keluarganya. Oh gitu. Kalau bisa segera ya Bu, agar bisa segera ditangani. Baik dokter. Rani mencoba lagi menghubungi Arfan. Dia panik saat nomor Arfan tidak bisa dihubungi. Dan dia bingung harus bagaimana sekarang. Biaya untuk CT scan pasti mahal. Aku mana punya uang untuk membiayai Bang Yos. Rani? Sapa seseorang yang tiba-tiba menghampiri Rani. Kak Arfan. Alhamdulillah syukurlah kakak kesini. Aku sudah bingung banget kak. Rani sedikit lega sekarang. Karena ada Arfan yang datang menemaninya. Bagaimana kondisi Yos? Dia butuh di-CT scan kak. Harus sekarang kak. Biar bisa segera diketahui apa ada luka dalam atau tidak. Aku sudah menghubungi ayahnya. Tapi tidak diangkat. Dan jadinya aku kesini sendiri. Aku yakin pasti kamu kebingungan. Bagaimana bisa Yos ada di pesantren lagi? Sedang apa dia? Rani gelagapan. Dia takut Arfan akan tahu yang sebenarnya. Tahu kalau dia juga terlibat dalam masalah Aras dan Naura. Tapi sampai kapan dia akan menyimpan semua rahasia ini dari Arfan?
Malam ini Aras terbangun saat alarmnya berbunyi. Untung saja bunyi alarm ponselnya dia kecilkan, sehingga baby Alpha tidak terganggu dengan suara itu. Ya Allah Naura, kamu pasti capek banget ya? Aras melihat Naura tidur dengan posisi bersandar dan ada Alpha di pangkuannya. Aras pelan-pelan mengangkat baby Alpha. Dia kaget saat anaknya itu menggeliat. Dia panik karena takut Alpha akan bangun setelah ini. Alhamdulillah anak pinter. Bobok ya? Biar bunda juga bisa rebahan. Aras meletakkan Alpha di tempat tidurnya. Setelah selesai mengurus anaknya, kini giliran mengurus ibunya. Bunda Naura, kamu tidur yang nyenyak ya? Aras merebahkan tubuh Naura. Naura juga awalnya menggeliat, tapi kemudian tidur lagi. Aku selimutin ya. Gumam Aras sambil menutup badan Naura sampai dada. Berharap istrinya itu bisa tidur dengan nyenyak. Tidak kedinginan. Tak lupa Aras mencium kening Naura. Naura terlihat sangat nyenyak. Bahkan tidak berkutik saat Aras menciumnya. Saat itu pula Aras jadi ingin mencium setiap inci wajah istrinya. Kening, pipi, bibir. Dia ciumi dengan lembut. Cium tipis-tipis saja ya, Ra, gak apa-apa kan? Bibirmu itu kenapa jadi candu buatku sih? Aras kemudian ingat dia belum salat tahajud. Dia bergegas mengambil wudhu dan salat 2 rakaat. Oik! Oik! Baby Alpha terbangun saat Aras sudah selesai berdoa. Dia mencoba menggendong, tapi Alpha tidak mau berhenti menangis. Dia terpaksa membawa Alpha keluar agar Naura tidak terganggu tidurnya. Kayaknya ada ASI yang disimpan di kulkas. Aku hangatkan saja kali ya. Oik! Uik! Uik! Aduh, kelamaan kalau nunggu ASInya cair. Kamu langsung nyusu ke pabrik saja ya, Al, tapi ingat jangan bikin bunda bangun ya. Kasihan bunda begadang semalaman jagain kamu. Sekarang kamu dim ya. Ayah bawa kamu nyusu langsung di pabrik. Oke? Ajaib. Alpha langsung berhenti menangis setelah Aras mengucapkan itu. Aras membawa Alpha ke tempat tidur dan pelan-pelan membuka kancing baju Naura. Aduh, yang begini nih bikin gue gak demen deh. Tapi demen banget. Demi Alpha nih aku harus menahan diri. Aras mengeluarkan payudara istrinya. Naura bergerak dan perlahan membuka matanya. Kakak! Naura terkejut saat melihat Aras memegang buah dadanya. Tapi kemudian dia tenang setelah Aras menjelaskan. Hush! Udah kamu tidur lagi. Ini Alpha mau nenen. Biar aku yang bantu ya. Aras meletakkan baby Alpha di samping Naura dan tetap memangkunya. Dia miringkan tubuh Naura dan meletakkan mulut mungil anaknya itu ke perut nenegram ibunya. Maaf kak, aku ketiduran ya. Kakak jadi repot. Gak apa-apa. Udah diem. Nanti Alpha bangun. Kamu tidur aja. Gantian aku yang jagain Alpha. Beneran kak? Iya. Naura terharu dengan apa yang dilakukan suaminya. Aras mau membantunya mengurus Alpha saat dia merasa sangat lelah. Dia beruntung mempunyai Aras yang selalu bisa mengerti keadaannya. Makasih ya kak. Naura kembali menutup matanya. Tapi pikirannya tetap tidak bisa tenang melihat suaminya yang terjaga karena menjaga Alpha. Arfan dan Rani datang menjenguk. Cucu pertama keluarga Indraguna Prasaja yang bernama Muhammad Hamizan Alfa Rizki hari ini menjalani proses akikah. Tepat di hari ke-14 setelah dia lahir. Ini adalah bentuk rasa syukur keluarga atas kelahiran baby Alpha. Apalagi setelah bisa melewati masa sulitnya kemarin. Semuanya bersyukur karena Alpha bisa keluar dari inkubator. Dan sekarang bisa tumbuh dengan sehat. Indra dan Novia sangat senang dengan kehadiran Alpha di tengah-tengah keluarga mereka. Indra yang dulunya tidak pernah menggendong bayi, kini berusaha melatih diri untuk bisa menggendong Alpha. Meski sedikit kaku. Dan harus ditemani oleh Novia. Begini loh Pak, jangan begitu tangannya. Kasihan kan? Novia membetulkan tangan Indra saat menggendong Alpha. Oh, ya.
Ya, aku ngerti, Ma. Dari tadi juga bilang begitu. Tapi salah melulu. Sini-sini biar Mama aja yang gendong. Enggak. Papa mau gendong cucu Papa. Indra meninggalkan Novia. Dia berjalan-jalan keluar rumah kontrakan sambil menggendong Alfa. Bayi itu nampak nyaman berada di gendongan kakeknya. Novia hanya tersenyum. Dia mengalah dari suaminya. Melihat Indra yang sekarang membuat dia bersyukur. Indra yang sekarang beda dengan yang dulu. Bahkan ketiga anaknya tidak pernah digendong saat masih bayi. Dia lebih memilih hidup sederhana seperti sekarang. Indra jadi punya banyak waktu untuk keluarga. Tidak seperti dulu. Mama nangis? Tanya Aras yang kebetulan lewat depan Novia. Aras! Novia buru-buru mengusap air matanya. Dia malu ketahuan menangis. Kenapa, Ma? Papa yang bikin Mama nangis? Aras mengajak mamanya duduk di kursi yang sudah dimasukkan kembali setelah acara selesai. Papa mau gendong Alfa. Mama senang, Rash. Papa yang sekarang jauh berbeda dari Papa yang dulu. Dulu waktu kamu dan Arfan masih bayi, mana pernah Papa gendong kalian? Semua ada masanya, Ma. Alhamdulillah sekarang Papa sudah banyak berubah. Susah tidak temperamen juga sekarang. Papa sekarang lebih banyak mendekatkan diri pada Allah. Mama sering melihat Papa menangis setelah salat. Allah sudah mengetuk pintu hatinya. Allah sudah melembutkan hatinya. Ya semua butuh proses kan, Ma? Ya kamu benar. Sekarang Mama merasa bahagia. Bisa sering bercengkrama dengan Papa, bisa punya waktu berdua. Senang pokoknya. Meski harus prihatin karena sekarang Papa sudah tidak mengurus perusahaan lagi. Sabar ya, Ma, lebih enak hidup apa adanya. Hidup sederhana juga tidak berarti susah kok. Yang penting bersyukur. Iya, kamu benar. Pesan Mama sama kamu, jadilah laki-laki yang bertanggung jawab ya, Wash. Menyenangkan hati istri itu pahala. Apalagi istrimu sebaik Naura, yang bisa mengubah Aras yang urakan jadi Aras yang sekarang. Aras yang santun dan apa, Ma? Dewasa. Ya kamu yang sekarang lebih dewasa, Wash. Mama senang melihatmu sekarang. Dulu kamu itu kerjanya cuma main. Jarang banget di rumah. Jarang telepon Mama. Sekalinya telepon cuma minta transferan karena saldo habis. Sekarang kamu sudah bisa cari uang sendiri. Dan lebih menghargai uang. Novia menatap anak laki-lakinya dengan haru. Dia usap rambut Aras. Meski anaknya sudah dewasa, kini sudah dewasa. Sekarang aku sudah jadi ayah, Ma. Aku butuh nasihat Mama. Bagaimana cara mendidik anak yang baik? Mama pikir kamu dan Naura jauh lebih paham tentang hal ini. Mama ini termasuk gagal mendidik anak sih, Rash. Novia meneteskan air mata. Dia ingat kejadian 1 tahun terakhir. Di mana sumber kekacauan ini salah satunya adalah Arfan. Dan kegagalan terbesarnya adalah melihat anak kembarnya bertengkar seperti beberapa hari yang lalu. Gama, Mama tidak gagal. Mama adalah Mama yang hebat yang aku punya. Aras menggenggam tangan Novia. Meyakinkan mamanya kalau ucapannya adalah benar adanya. Oik, Mama, ini Alfa nangis. Ucap Indra yang tiba-tiba menghampiri mereka. Papa masa gak bisa nenangin Alfa? Papa gak tahu caranya, Ma. Ini, Ma, nangisnya sampai kejer begini. Indra menyerahkan Alfa pada Novia. Haus ini, Pa, Naura mana? Ada di belakang, Ma. Sini, Ma, biar disusuin di kamar. Aras meminta Alfa dan menggendongnya. Lalu mencari keberadaan Naura. Assalamualaikum. Sapa seseorang dari ambang pintu. Waalaikumsalam. Acara udah selesai kamu baru datang, Fen? Sindir Novia. Sedangkan Indra memilih untuk diam. Tidak menghiraukan kedatangan Arfan. Maaf, Ma, aku habis dari rumah sakit. Siapa yang sakit? Yos kecelakaan kemarin di depan pesantren. Pesantren? Ngapain dia di sana? Novia terkejut saat melihat ada seorang wanita yang sangat dia kenal menyusul Arfan dari belakang.
Rani, kamu kesini? Sambung Novia. Iya Bu Novia, jawab Rani. Ceritanya panjang, Ma. Ucap Arfan melanjutkan. Ya sudah, nanti saja ceritanya. Ajak Rani makan. Itu masih ada sate. Tadi gulainya sudah dibagiin semua ke tetangga. Kamu sih telat datangnya. Novia berdiri, dia mau mengambil makanan untuk Arfan dan Rani. Nanti saja, Ma. Aku kesini mau mengantar Rani saja. Kami mau meluruskan masalah yang berkaitan dengan Aras dan Naura. Ucap Arfan. Masalah? Ada hubungannya sama Aras dan Naura? Tanya Novia penasaran. Dia melirik ke arah Rani. Perasaannya mulai tidak enak. Kenapa Yos bisa di pesantren? Bagaimana bisa kecelakaan? Tanya Indra karena lebih penasaran dengan kejadian yang menimpa Yos. Ini yang mau dijelaskan Rani, Pak. Yos sekarang keadaannya memprihatinkan. Dia sedang dirawat di rumah sakit. Padahal kalau dari ceritanya saksi, dia hanya terserempet motor. Tapi kenapa bisa ada luka dalam? Itu balasan untuk orang yang jahat seperti Yos dan Pram. Ini baru Yos yang kena. Belum Pram. Istighfar, Pak. Tidak baik mendoakan keburukan untuk orang lain. Kau tegur Novia. Karena mereka sangat jahat, Ma. Papa ingatkan mereka bisa jahat karena apa? Ya. Karena salah Papa juga. Indra akhirnya menyadari bahwa semua yang terjadi awalnya adalah karena kesalahannya. Ya sudah. Lebih baik doakan mereka saja. Semoga dengan kejadian ini Yos dan Pram bisa berubah. Setelah itu, Arfan dan Rani duduk menunggu Aras dan Naura keluar dari kamar. Tapi sudah setengah jam mereka menunggu, Aras tak juga keluar. Padahal Rani sudah mengumpulkan keberanian untuk bicara pada Aras dan Naura. Dia akan mengatakan yang sebenarnya. Entah Naura percaya atau tidak. Karena dulu dia sempat berbohong tentang kejadian yang sebenarnya. Aras ngapain di dalam lama banget? Yang nyusuin kan Naura. Kenapa dia gak keluar? Ucap Novia. Minta nyusu juga kali kayak Alfa. Celetuk Indra. Ah, segarnya. Ucap Aras saat keluar dari kamar. Apanya yang segar, Rash? Semua orang menoleh pada Aras yang sedang merentangkan kedua tangannya. Ngapain kalian kesini? Tanya Aras saat menyadari kehadiran Arfan dan Rani di rumahnya. Mas Aras, maaf saya. Ucap Rani. Tunggu Naura saja. Nanti baru kamu jelasin. Sela Arfan. Rani lalu diam. Dia harus mengungkapkan kejadian yang sebenarnya tanpa ada lagi yang ditutupi. Entah apa yang akan dikatakan Naura dan Aras nanti. Dia akan terima. Meski dia bukan pelaku utama. Tapi tetap saja dia yang membantu Yos. Ikhlas memaafkan. Aras memanggil Naura untuk keluar menemui Rani. Naura terkejut saat melihat Rani dan Arfan berada di rumah kontrakannya. Luka itu pun kembali menganga. Saat Naura ingat keterlibatan Rani dalam masalah ini. Ya, Rani yang dulu pernah mengaku sebagai pelaku utama karena iri padang. Dan ternyata sekarang faktanya berbeda. Naura jadi ingin tahu keterlibatan Rani yang sebenarnya dalam masalah ini. Apa kabar, Teh Rani? Maaf ya kemarin tidak bisa datang ke pesantren. Semoga almarhum diampuni segala dosa-dosanya sama Allah. Ucap Naura yang berusaha untuk tetap tenang meski sebenarnya dia kecewa pada Rani. Amin. Gak apa-apa kok, Rah. Aku tahu kamu habis melahirkan. Udah cukup basa-basinya. Kamu bisa cerita sekarang, Ran. Setelah aku tahu kalau Yos adalah dalang di balik semua masalah yang menimpaku dan Naura. Gerta Aras. Iya, Kak Aras. Maafkan saya. Saya tidak ada maksud untuk membantu Bang Yos. Tapi dia mengancam saya. Malam itu saya memergoki Bang Yos membuang kemasan obat tidur. Yang ternyata sudah dimasukkan ke dalam minuman Naura. Dia mengancam akan bilang ke ayah saya kalau saya punya hubungan khusus dengannya.
Pokoknya dia mengancam akan bilang yang tidak-tidak pada ayah saya. Biar ayah saya unfollow, akhirnya saya membantunya membawa Naura yang sudah tertidur ke dalam mobil. Papar Rani. Dia menceritakan sambil menunduk. Seperti ketakutan karena dihadapkan dengan orang-orang yang dirugikan. Egois kamu, Ran. Tenang dulu, Rush. Teruskan, Ran. Titah Indra. Tubuh Rani semakin gemetar. Dia rasanya tidak sanggup meneruskan ceritanya. Dia takut Aras dan Naura akan semakin marah padanya. Baik, Pak Indra. Ucap Rani terbata-bata. Sesekali dia mendungak, sekilas menatap Naura. Lalu menunduk lagi setelah melihat semua orang menatapnya dengan tajam. Udah buruan, ucap Aras. Kak, sabar. Biarkan Rani bicara. Mungkin dia sedang tertekan juga batinnya. Ucap Naura. Tangannya menggenggam tangan Aras. Berharap suaminya ini bisa menahan emosinya. Aku cuma kesal aja, Rah. Dia itu orang yang dekat sama kamu. Tapi dia tega berbuat jahat sama kamu. Dia gak tahu akibat dari perbuatannya. Dia cuma ingin mengamankan dirinya saja. Bener kan? Ucap Aras yang semakin kesal. Ya Kak Aras, saya sadar. Saya egois. Saya hanya mementingkan diri saya sendiri. Dan kepergian ayah saya adalah teguran. Karena beliau diobati dengan uang Bang Yos. Ya Bang Yos membiayai semua pengobatan ayah setelah dia berhasil dengan rencananya. Papar Rani lagi. Aras tak bisa berkata kasar lagi. Sekarang dia tahu alasan utama Rani adalah mendapat uang untuk pengobatan ayahnya. Kalau masalah operasi jantung, kan saya sudah pernah bilang sama kamu, Wan. Minta tolong sama saya. Kamu bilang gak perlu. Tapi sekarang ternyata kamu malah menutupi kelakuan Yos hanya agar mendapat uang untuk biaya pengobatan ayahmu. Saya kecewa sama kamu, Wan. Ucap Indra. Ya Pak Indra. Saya memang salah. Saya hanya tidak mau merepotkan keluarga Pak Indra. Tapi nyatanya kelakuanmu membantu Yos itu malah sangat merepotkan keluarga saya, Ran. Kalau saja waktu itu kamu tidak takut ancaman Yos, kamu berani bilang sama saya, mungkin Naura tidak akan dibawa ke hotel. Dan sekarang kita masih baik-baik saja, tidak ada perselisihan seperti ini. Ucap Indra. Naura memejamkan mata. Setiap kali mengingat peristiwa itu, hatinya sangat sedih. Karena dia harus kehilangan kehormatan dia. Sangat fatal akibatnya. Tapi Rani tidak tahu kalau akibatnya bisa sefatal itu. Aras memegang bahu Naura. Dia tahu Naura sedang tidak baik. Naura terlihat sangat terpukul. Dan itu membuat Aras semakin kesal pada Rani. Kita hadapi bersama. Bisik Aras. Naura mengangguk pelan. Dia memegang tangan Aras. Saya minta maaf Pak Indra. Saya memang egois. Saya sudah membuat Naura kena fitnah. Rani tidak sepenuhnya salah. Pak, ini juga salahku. Aku juga membantu Yos. Ucap Arfan yang akhirnya angkat bicara. Ya, kalau kamu memang sudah salah dari awal. Kalian berdua sama-sama salah. Ucap Indra. Naura, Kak Aras maafkan saya. Saya benar-benar menyesal. Saya tidak tahu apa yang direncanakan Bang Yos sebenarnya. Saya hanya disuruh membantunya saja. Dan kamu mau kan? Naura, apa kamu mau memaafkan? Tanya Aras. Naura menatap Rani dengan lembut. Dia tahu sekarang pilihannya hanya dua. Memaafkan atau tidak. Ingin hidup tenang atau gelisah karena belum ikhlas. Memaafkan itu lebih sulit dari meminta maaf. Butuh keikhlasan yang luar biasa. Apalagi kejadian yang menimpa Naura ini tidak main-main. Akibatnya sangat fatal. Insya Allah saya ikhlas. Saya memaafkan Terani. Tidak baik hanya mengingat keburukan orang saja. Padahal Terani selama ini juga banyak berbuat baik sama saya. Apa karena hal ini membuat saya jadi lupakan kebaikan Terani? Enggak. Saya akan tetap mengingatnya.
ucap Naura. Ikhlas memaafkan memang sulit, tapi Naura sudah memutuskannya. Kamu yakin memaafkan Rani? Tanya Aras. Ya kak, aku yakin. Kakak juga harus bisa memaafkan Teh Rani dan Kak Arfan ya. Lihat nanti. Aku mau tanya lagi Wan. Sejauh mana kamu membantu Yos? Apa kamu tahu apa yang terjadi setelah Naura dibawa ke hotel? Saya tidak tahu, Kak. Saya hanya membantu membawa Naura ke dalam mobil saja. Setelah itu saya disuruh nunggu di dalam mobil. Dan tidak boleh ikut masuk ke dalam hotel. Saya memang salah, Kak. Saya salah, Hicks. Hicks. Sampai di sini akhirnya Rani menangis. Dia tidak sanggup lagi mengingat kembali semua kesalahan yang diperbuat pada Naura. Kalau saja saat itu dia punya keberanian. Jadi kamu tidak tahu siapa yang ada di dalam kamar waktu itu? Dan siapa saja yang merekam di luar kamar? Tidak tahu, Kak. Saya jujur tidak tahu. Hicks. Hicks. Senjata perempuan. Selalu saja air mata. Biar aku luluh begitu. Aras mengusap wajahnya kasar. Dia masih belum mendapat informasi tentang apa yang terjadi di dalam kamar. Dan siapa saja yang ada di sana waktu itu. Tapi dari yang dialami waktu bangun saat itu, dan sisa cairan sperma yang menempel di bagian vitalnya, membuat dia yakin kalau dia yang melakukan. Dan sangat besar harapan dia akan hal itu. Meski salah, tapi setidaknya hanya dia yang menyentuh Naura. Bukan orang lain. Rush, maafkan Rani. Dia juga korban. Sama sepertiku yang katanya Yos hanya mau ngeperan biar kamu kapok. Tapi nyatanya kejadiannya malah sejauh ini. Aku berharap kalian bisa memaafkan aku dan Rani. Kalau gak bisa maafin aku gak apa-apa. Tapi maafkan Rani. Rani menoleh ke arah Arfan. Laki-laki itu dari tadi mau membelanya. Bahkan memintakan maaf untuknya. Di mana Yos sekarang? Aku ingin membuat perhitungan dengannya. Tinggal dia yang belum menemuiku. Ucap Aras. Yos sekarang di rumah sakit. Ada luka dalam di bagian kepala kemungkinan gegar otak. Dan retak di tangan kanannya. Untuk sementara dia tidak bisa menggunakan tangan kanannya. Kalau mau menemui dia kayaknya nanti kalau dia sembuh, Rush. Lama, Allah sudah menunjukkan kuasanya. Semoga Allah membalas semua perbuatan jahatnya pada Naura. Dia hanya sementara kehilangan fungsi tangan kanannya. Sedangkan Naura. Kak, sudah jangan dilanjut lagi ya. Aku sudah ikhlas. Sudah ya. Kita sudah bahagia dengan keluarga kecil kita. Sekarang yang lebih penting adalah menata masa depan kita. Sesekali mungkin gak apa-apa kita menoleh ke belakang. Sebagai pelajaran berharga untuk kita. Tapi tidak terus-menerus mengingatnya. Naura menatap Aras dengan serius. Dia berharap Aras terketuk juga hatinya untuk bisa memaafkan dengan ikhlas. Papa setuju dengan Naura. Aras, lebih baik kamu fokus pada usaha dan keluargamu. Papa sudah siapkan modal usaha, rumah dan kendaraan buat kamu. Harta Papa sudah Papa bagi untuk kamu, Arfan dan Adisti. Sisanya hanya sedikit untuk masa tua Papa dan Mama. Papa akan lepas kalian. Kalian yang sungguh-sungguh akan berhasil. Dan kalian yang tidak sungguh-sungguh, tentu saja tidak akan bisa sukses. Kamu mau kan? Ucap Indra. Habis hujan terbitlah pelangi. Hehehe. Kira-kira Aras mau gaya dikasih modal sama papanya. Hidup harus tetap berjalan. Hidup harus terus berjalan. Saat ini Aras dan Naura memilih untuk tidak memperpanjang masalah yang kemarin. Meski Aras sebenarnya terpaksa. Dia masih tidak terima dengan semua yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Kakak dan sahabatnya ternyata yang sudah menjebaknya. Dan dari kejadian itu pula, harus ada bekas yang tertinggal. Dan sekarang sudah lahir ke dunia. Anak yang tidak bisa dinasabkan dengan ayah biologisnya. Hari ini Aras dan Naura memulai hari mereka dengan bekerja kembali. Ini adalah pekerjaan mereka. Bekerja sebagai wirausaha. Melupakan sejenak masa lalu yang pahit. Dan sekarang fokus pada usaha mereka dan masa depan mereka.
Kalau saja kemarin kamu mau dikasih modal sama papa, ucap Aras sambil memotong bakso yang nanti akan digoreng oleh Bu Pipit dan Bu Nur. Kak, bukannya sejak kita disuruh pergi dari rumah, kakak berniat ingin hidup mandiri? Kakak ingin menunjukkan kalau kakak bisa sukses tanpa bantuan papa. Ya kan? Ujar Naura yang sedang menimang Alfa. Ya juga sih. Tapi kalau dipikir-pikir lumayan kan buat tambahan modal. Tapi jangan deh. Benar katamu. Udah nanggung. Bisa dibilang kita udah setengah jalan. Usaha kita juga udah lumayan. Meski belum besar banget. Tapi alhamdulillah udah bisa bayar 2 pegawai. Iya, alhamdulillah, Kak. Nanti aku bantu lift lagi. Gak usah, Rah, kamu masih harus istirahat dulu. Aku masih bisa handle sendiri kok. Bisa lift meski cuma tangan aja yang kelihatan. Tapi kan gak apa-apa. Iya gak apa-apa, tapi cuma kelihatan tangan kakak sambil ngirisin bakso. Jangan-jangan mereka yang beli karena tertarik sama tangannya kakak. Pasti yang pesen kebanyakan ibu-ibu muda kan? Naura mendadak cemberut. Halah bilang aja cemburu. Ngaku kamu, Rah. Enggak. Siapa juga yang cemburu? Naura pura-pura memalingkan wajahnya. Bunda Naura, lihat tuh Alfa lagi, Pap. Mana? Naura menunduk dan memeriksa popok Alfa. Apa benar yang dikatakan suaminya? Cup. Asyik, dapat deh 1 ciuman. Hehehe. Di pipi juga gak apa-apa. Makasih Al, kamu mau bekerja sama ayah. Ucap Aras yang entah sejak kapan ada di samping Naura. Ih, ayah nih. Untung banyak ya. Naura mengusap pipinya. Cuma untung 1 don. Gak banyak. Tapi kalau mau dikasih banyak juga boleh. Nih. Aras menyodorkan bibirnya untuk dicium Naura. Iya ayah nih. Pagi-pagi udah mesum aja. Udah selesai ngiris kan? Nih. Sekarang jagain Alfa ya. Aku mau nyuci piring dulu. Naura menyerahkan Alfa pada Aras. Lalu pergi ke belakang untuk mencuci piring. Yah, kok anget lagi? Gak pakai diaper ya, Rah? Teriak Aras. Bukannya nangis, Alfa malah menatap Aras dengan wajah imutnya. Enggak ya? Kebiasaan deh kalau aku yang gendong pasti dipapin. Alfa, pagi-pagi udah kasih ayah rezeki. Semoga hari ini rezekinya banyak ya, Al. Nanti ayah beliin mie ayam oke? Bunda gak usah dikasih ya. Jangan mie ayam, Al. Mie instan aja mau ga? Bantuin ayah ngabisin mie instan biar ayah cepat buka puasa. Nanti papa bikinin adek biar kamu gak kesepian. Ucap Aras lirih. Ngomong apa kamu, ya? Sini biar aku bersihin pupnya. Naura mengambil alih Alfa untuk dibersihkan. Ini loh, Bun. Alfa minta mie ayam. Ucap Aras sambil menyerahkan Alfa pada Naura. Dia mencium tangannya yang bekas kena pap Alfa. Ayahnya apa Alfa yang minta mie ayam? Masa bayi dikasih mie ayam? Iya makanya. Terus ayah tawarin mie instan. Biar ayah cepat buka puasa ya, Bun. Sama gak benernya ya? Udah aku mau mandiin Alfa terus ganti popoknya. Pakai diaper aja, Bun. Gak usah terlalu ngirit napas sih. Nanti biar ayah yang beliin. Bukan masalah ngirit dan gaknya ya. Ya sesekali pakai popok kain lah gak apa-apa. Tapi sesekali itu pasti keluarnya pas digendong sama aku. Ya ayah ganteng. Udah sana ayah mandi dulu. Belum mandi kan? Belum, Bun. Nanti aja nunggu Alfa. Kenapa harus nunggu Alfa? Ayah mau dimandiin juga sama Bunda. Hehehe. Selalu deh gak mau kalah sama anak. Naura akhirnya meninggalkan Aras. Dia hanya bisa geleng-geleng kepala karena tingkah suaminya. Tapi jika disuruh memilih, Naura memilih menghadapi Aras yang seperti itu daripada yang marah-marah seperti kemarin. Pram sedih melihat anaknya yang sekarang sedang terbaring lemah di atas tempat tidur pasien. Bulan depan yang harusnya menjadi hari paling membahagiakan karena Yos akan diwisuda, mungkin tidak bisa diikuti karena keadaan Yos sekarang. Pak, maaf saya harus pulang. Mulai hari ini saya tidak bisa datang ke sini lagi.
ucap Rani. Saya mohon kamu tetap di sini. Yos tidak punya ibu, tidak punya saudara perempuan. Saya harap kamu mau menemani dia selama dia koma. Dia belum juga sadarkan diri. Tapi saya juga harus mengurus pesantren, Pak. Maaf saya tidak bisa lama-lama di sini. Sekali lagi saya mohon maaf. Rani membungkuk lalu mohon undur diri. Han, kamu mau menikah dengan anak saya? Semua fasilitas akan saya berikan. Termasuk mobil, rumah, semuanya yang kamu mau. Akan saya penuhi. Asal kamu mau menjadi teman hidup anak saya. Ucap Pram yang berusaha membujuk Rani. Maaf Pak, menikah buat saya tidak semudah itu. Walau saya orang miskin, tapi saya tidak gila harta Pak. Harta saya yang paling berharga adalah ayah saya. Dan sekarang beliau sudah tidak ada. Jadi buat saya sekarang tidak ada yang lebih penting lagi. Apalagi menikah. Saya tidak pernah memikirkannya. Ayolah Ran. Cuma kamu yang mau menemani anak saya. Saya sangat sibuk. Saya takut tidak bisa menjaga anak saya terus kalau kondisinya seperti ini. Saya kan harus ke kantor mengurus perusahaan. Ujar Pram. Dia tidak mau menyerah begitu saja. Dia tetap berusaha membujuk. Kalau Bapak hanya ingin ada yang mengurus Bang Yos, Bapak bisa sewa perawat untuk menjaga anak Bapak. Tidak perlu mencarikannya istri hanya untuk menjaganya, Pak. Saya tidak bisa melakukan hal itu. Bukan tanpa alasan saya memintamu menjadi istri anak saya. Dulu waktu dia di pesantren, dia setiap malam telepon. Kalau dia menyukai salah satu gadis yang ada di pesantren. Setelah saya desak akhirnya dia bilang kalau namanya adalah Rani. Itu kamu kan? Pram tersenyum miring. Dia yakin kali ini pasti akan berhasil. Rani diam setelah mendengarkan penjelasan Pram. Dia tidak yakin Yos bisa mengatakan seperti itu. Sikap Yos padanya tidak ada yang spesial. Bahkan terbilang biasa saja. Tidak dekat juga. Dia pun baru banyak bicara pada Yos setelah memergoki pria itu membuang bungkus obat tidur. Apa mungkin Bang Yos suka sama aku? Masa kamu tega, Wan? Anak saya ini suka sama kamu. Dan saya setuju kalau kamu menjadi pendamping anak saya. Saya mohon, Wan. Bahagiakan anak saya. Hanya kamu yang bisa memberinya semangat. Maaf Pak, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Ran. Suara lirih itu keluar dari mulut Yos. Sontak Pram dan Rani menoleh ke arahnya. Yos. Panggil Pram. Pram langsung menghampiri anaknya. Kesempatan itu digunakan Rani sebaik mungkin untuk bisa keluar dari tempat itu. Dia tidak peduli dengan ucapan Pram dan panggilan Yos barusan. Saat sudah sampai di luar, langkah Rani tiba-tiba terhenti. Dia tiba-tiba merasa iba dengan Yos. Apalagi dengan cerita Pram tadi. Apa Aras akan dimandikan oleh Naura? Hehehe. Yuk komen. Rani jadi galau nih. Sama Arfan atau Yos? Ingin menjodohkan dengan Arfan. Meski dalam hatinya merasa iba dengan keadaan Yos, tapi Rani tetap memilih untuk tidak kembali ke kamar Yos. Dia memilih pulang. Dia tidak percaya Yos punya perasaan suka padanya. Apalagi itu dia dengar dari mulut ayahnya. Yang belakangan dia pun tahu dari Arfan kalau papanya Yos yang bernama Pram itu licik. Sama liciknya dengan Yos. Maaf aku bukannya mau berprasangka buruk, Bang. Tapi mungkin ini adalah rencana papamu. Entah apa yang direncanakan. Tapi aku harus waspada. Sekarang aku tidak bisa lagi ditekan seperti dulu. Ayahku sudah tidak ada. Jadi aku tidak akan mau lagi berhubungan dengan kalian lagi. Sudah cukup kalian menciptakan masalah dalam hidupku, batin Rani. Dia saat itu berada di dalam lift. Dia akan pulang dan berharap tidak akan pernah kembali ke tempat itu lagi. Sesampainya di pesantren ternyata sudah ada yang menunggu Rani. Waktu sudah hampir mendekati maghrib saat Rani tiba di sana. Dan Rani terkejut dengan kehadiran sepasang suami istri itu di ruang tamu pesantren. Harusnya tidak kaget karena mereka adalah salah satu dari pemilik pesantren ini. Assalamualaikum, Pak Indra, Bu Novia. Rani mencium tangan Novia.
Waalaikumsalam. Dari mana, Wan? Udah mau maghrib loh. Kok baru pulang? Dari rumah sakit, Bu. Saya menjenguk Bang Yos. Walau bagaimanapun saya yang membawanya ke rumah sakit. Saya gak enak kalau tidak menjenguknya. Dan tidak tahu perkembangannya. Iya, gak apa-apa, Wan. Saya tidak melarang kamu menjenguk Yos kok. Tapi kalau bisa kamu hati-hati. Jangan terlalu dekat sama dia. Ujar Indra. Iya, Pak Indra. Setelah kejadian kemarin, saya lebih hati-hati bergaul sama Bang Yos. Baguslah kalau gitu. Duduk, Wan. Ada yang mau saya bicarakan sama kamu. Tapi nanti saja habis salat maghrib. Udah mau azan kan? Ucap Indra sambil melihat jam yang ada di dinding. Iya, Pak Indra. Tapi... Rani tiba-tiba merasa takut dan gelisah. Dia takut ini ada hubungannya dengan keberadaan dia di pesantren. Rani sudah mempersiapkan diri akan pergi kemana setelah ini. Setelah dia tidak tinggal lagi di pesantren. Setelah salat maghrib, Indra menunggu Rani ditemani oleh Novia. Mereka menunggu di ruang tamu sambil menikmati suasana pesantren yang jarang sekali mereka lihat. Di sini rasanya nyaman. Papa jadi pengen tinggal di sini saja, Ma. Ucap Indra yang memang berniat ingin menghabiskan masa tuanya di pesantren. Ya nggak apa-apa, Pak. Tapi kan kita udah sepakat kalau pesantren biar diurus sama Rani dan... Assalamualaikum Bu Novia, Pak Indra. Maaf saya terlambat. Waalaikumsalam, Wan. Nggak apa-apa. Ayo duduk. Kami mau bicara serius sama kamu. Baik, Pak Indra. Rani pun duduk berseberangan dengan Novia dan Indra. Dia hanya menunduk. Tidak berani menatap dua orang yang selama ini selalu baik padanya. Tapi dia yang justru sudah membuat kecewa. Begini, Wan. Kamu dan ayahmu adalah saksi keberadaan pesantren ini. Walau pesantren ini baru beberapa tahun, tapi kami sudah mengenal kalian sejak dulu. Sekarang Pak Agus sudah tidak ada. Kamu pasti repot kalau sendirian mengurus pesantren ini. Apalagi kamu sudah tidak ada mahram di sini yang bisa menemanimu. Khawatir kalau kamu sendirian, bisa jadi fitnah. Apalagi banyak santri laki-laki yang ada di sini. Ucap Indra. Iya, Pak Indra, saya tahu. Itulah sebabnya saya akan pergi dari pesantren ini setelah 7 hari meninggalnya bapak saya besok. Saya mau ikut keluarga bapak yang ada di Bandung. Saya masih punya saudara kok, Pak. Jawab Rani. Bukan begitu, Wan. Maksud saya bukan begitu. Malah saya pengennya mencarikan suami buat kamu. Biar kamu ada yang menemani. Tidak perlu, Pak. Saya belum berniat menikah. Saya belum kepikiran sampai sana. Ya, padahal kami mau jodohin kamu sama Arfan. Jadi biar kamu bisa jadi keluarga kami. Bisa jadi menantu kami, Wan. Rani terkejut dengan niatan Indra. Dia seperti mimpi saat dijodohkan dengan Arfan. Laki-laki yang sangat dia sukai. Tapi sayang cintanya bertepuk sebelah tangan. Harusnya ini adalah kesempatan dia untuk mendapatkan Arfan. Tapi saya sudah banyak mengecewakan keluarga Pak Indra. Saya sudah jahat pada Kak Aras dan Naura, Pak. Ranu menatap Indra dan Novia dengan mata berkaca-kaca. Dia merasa bersalah karena sudah mengecewakan orang yang sangat baik padanya. Padahal dia sudah membuat kesalahan yang fatal. Sudah, Wan? Yang sudah ya sudah. Toh Naura juga sudah memaafkan kamu. Saya yakin karena saya tahu kamu. Kamu adalah anak baik. Hanya karena ancaman Yos, kamu jadi seperti itu. Tapi saya sudah tidak mempermasalahkan lagi, Wan. Aras dan Naura saja sudah memaafkan. Masa kami tidak? Padahal masalah itu terjadikan akar nuah dari saya. Maaf, Pak. Tapi saya tidak mau. Saya kelak hanya ingin menikah dengan orang yang mencintai saya. Sedangkan Kak Arfan tidak. Dia itu mencintai Naura. Ya, saya tahu. Tapi kan Naura sekarang sudah menikah dengan Arash. Sudah tidak ada harapan lagi kan buat Arfan mendapatkan Naura. Ya, Pak Indra. Kamu gak perlu jawab sekarang. Kamu pikir dulu saja. Saya melakukan semua ini agar kekeluargaan kita tidak putus setelah Pak Agus meninggal, Ran. Saya sudah menganggap kamu seperti anak saya sendiri.
Ucapan Indra ini membuat Rani terdiam. Dia belum bisa memutuskan apapun untuk saat ini. Belum lagi dia ingat ucapan papanya Yos tadi di rumah sakit. Betapa senangnya Aras setelah pagi tadi gagal dimandikan oleh Naura. Sore harinya dia berhasil merayu istrinya itu. Akhirnya dia mandi juga setelah mendapatkan pelayanan terbaik dari istrinya. Dengan dalih kamu tahu kan kewajiban istri itu melayani suami? Ah segarnya, makasih Alfa. Kamu sudah mau berbagi sama ayah. Wah anak pintar. Besok lagi ya. Hehehe. Ucap Aras sambil menimang anaknya. Dia sudah segar karena habis mandi besar. Nomaniani ayah. Bisa-bisanya gak mau kalah sama anaknya. Udah dikasih juga tadi. Masih minta lagi? Naura melotot. Habisnya enak bun. Hush. Jangan keras-keras ya. Siapa tahu ada orang yang berkunjung. Dan mendengar ucapan ayah dari luar. Kan malu ya? Enggak lah bun. Ya udah ngomongnya di kamar aja yuk ban. Ah enggak. Itu sih ujung-ujungnya cuma modus aja ya. Hehehe. Tahu aja. Tok tok tok. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Tuh kan bener. Kira-kira yang di luar dengar gak suara ayah? Dengar juga gak apa-apa, kan kita suami istri. Ya wajar dang. Tok tok tok. Waalaikumsalam. Ya sebentar. Teriak Naura. Dia langsung buru-buru membuka pintu. Dan terkejutlah dia saat melihat sepasang suami istri yang datang ke rumahnya. Ingin memberi warisan. Naura sangat senang dengan kehadiran orang tuanya. Mereka tidak memberitahu sebelumnya karena ingin memberikan kejutan untuk Naura. Sudah lama Naura ingin mendengar cerita langsung dari kedua orang tuanya. Apa yang akan mereka lakukan setelah tidak lagi bekerja untuk keluarga prasaja? Sebelah mananya ya Bu yang mirip sama Naura? Semua diborong sama Mas Aras. Hidung, rambut, mata, mirip Mas Aras semua. Ucap Kardun saat menimang Alfa. Bayi kan wajahnya masih berubah-ubah Pak. Hari ini mirip Mas Aras. Besok bisa jadi mirip sama Naura. Biasanya kan anak laki-laki mirip ibunya. Lihat saja nanti kalau udah agak besar. Pasti kelihatan mirip Naura deh. Neneng membantu Naura membuat minuman untuk dirinya sendiri dan Kardun. Begitulah Neneng kalau datang. Pasti tidak mau menyusahkan anaknya. Begitu ya Bu? Tapi kayaknya alisnya deh. Gak setebal Mas Aras. Iya sih. Gak apa-apalah. Namanya juga orang tuanya. Kalau gak mirip ayah dan bundanya mirip siapa lagi Pak? Iya ya Bu. Bapak sama Ibu nanti tidur di kamar kami saja ya. Aku sama Mas Aras biar tidur di ruang tamu. Ucap Naura setelah tadi ibunya cerita kalau akan menginap di rumahnya. Jangan. Biar Bapak Ibu saja yang tidur di sini. Kamu ini ada-ada saja. Alfa bisa kedinginan kalau tidur di luar. Kasihan Bapak sama Ibu kalau tidur di luar. Naura sedih karena belum punya rumah yang layak. Tidak punya kamar tamu untuk kedua orang tuanya kalau datang berkunjung. Gak apa-apa Rah, gak usah dipikirin. Kami sudah biasa tidur di mana saja. Gak harus di kamar kok. Bisa mengunjungimu saja kami sudah senang. Neneng tersenyum pada Naura sambil memijiti pundak anak perempuannya itu. Doakan kami ya Bu, semoga suatu saat nanti bisa punya rumah sendiri. Aku akan membuat kamar untuk Bapak dan Ibu. Amin. Iya Ibu doakan. Semoga kamu dan Mas Aras bisa membangun rumah sendiri suatu hari nanti. Amin. Sudah Bu, jangan dipijit lagi. Ibu kan capek tadi habis naik bis ke sini. Malah mijitin aku. Naura memegang tangan Neneng agar ibunya itu berhenti memijitinya. Gak apa-apa. Kamu pasti capek habis melahirkan. Belum ada yang mijitin kamu kan? Nanti Ibu pijitin biar badanmu enakan. Assalamualaikum. Makanan datang. Ucap Aras saat akan masuk ke dalam rumah. Dia lalu meletakkan bungkusan plastik di atas meja. Lalu ke kamar mandi untuk mencuci kakinya. Waalaikumsalam. Mas Aras ini repot-repot.
Kenapa harus beli makanan segala? Ucap Neneng. Tidak apa-apa, Bu. Ayo Bu dimakan roti bakarnya. Ucap Aras yang sudah mengambil piring untuk meletakkan roti bakar. Makasih Mas Aras. Sama-sama, Bu. Oh ya, Rah, ada yang mau Ibu bicarakan. Wajah Neneng berubah serius. Ada apa, Bu? Naura jadi khawatir dengan kedua orang tuanya. Sekarang Bapak dan Ibu sudah tidak bekerja di rumah Pak Indra lagi. Kalian tentu tahu kan apa yang sudah terjadi? Iya, Bu, kami tahu. Jawab Naura. Pak Indra memberikan kami uang. Istilahnya kayak pesangon. Ucapan terima kasih karena sudah membantu mereka selama ini. Jumlahnya lumayan banyak, Rah. Awalnya kami menolak. Tapi Pak Indra dan Bu Novia memaksa. Akhirnya kami terima. Alhamdulillah, Bu. Ibu rencananya mau bikin usaha apa? Atau Bapak mau bekerja apa setelah ini? Tanya Naura yang ikut senang mendengar cerita kedua orang tuanya. Kami mau pindah ke Tangerang, Rah. Kami kan punya tanah di sana hasil kerja di rumah Pak Indra. Bapak dan Ibu mau bercocok tanam di sana. Kan di sana kita banyak saudara. Kenapa harus ke Tangerang, Bu? Makin jauh saja jarak kita. Padahal aku pengennya Bapak dan Ibu bisa tinggal dekat denganku. Biar bisa sering aku kunjungi. Ucap Naura yang sedih mendengar rencana kedua orang tuanya. Neneng tampak mengeluarkan amplop dari dalam tasnya. Amplopnya lumayan tebal dan dia letakkan di telapak tangan putrinya. Lah, ini uang pesangon kami. Jumlahnya ada 100 juta. Dengan uang ini kalian bisa membuat rumah. Tidak perlu ngontrak lagi. Bapak dan Ibu hanya punya satu anak, yaitu kamu. Kami ingin masa depanmu lebih baik, Nak. Mungkin hanya rumah kecil, tapi setidaknya kami tenang kalau kalian sudah punya rumah sendiri. Bu, aku tidak mau. Daripada beli rumah untuk aku, lebih baik untuk Bapak dan Ibu saja. Kalian beli rumah dekat sini seperti Papa dan Mamanya ke Arash. Naura mengembalikan amplop yang tadi ada di tangannya. Dia memberikan pada Neneng. Naura, izinkan kami melakukan sesuatu untuk kalian. Ini mumpung ada uang. Kami ingin memberikan untuk kamu dan Mas Arash. Kalau Bapak Ibu yang beli rumah, lalu kapan kami bisa melakukan sesuatu untuk kalian? Bu, kami ini yang masih muda yang harus lebih banyak berusaha. Biarkan kami membeli rumah dengan hasil keringat sendiri. Bu, aku mohon. Naura menggenggam tangan ibunya. Dia tahu apa yang dia ucapkan ini mungkin akan mengecewakan bapak dan ibunya. Tapi dia akan merasa berdosa kalau sampai menerima uang ini dan membiarkan kedua orang tuanya hidup tanpa yang jaminan hari tua. Sedangkan dia belum bisa memberikan banyak untuk kedua orang tuanya. Ra, nurut sama bapak dan ibu. Kali ini terima pemberian kami. Ucap Kardun. Tidak, Pak. Aku tidak mau. Ini adalah hasil kerja keras kalian selama ini. Lebih baik disimpan untuk jaga-jaga, Pak. Kalau kalian memang tidak mau membeli rumah dekat sini. Naura menunduk. Dia meneteskan air mata karena mungkin akan semakin sulit untuk bertemu dengan kedua orang tuanya setelah ini. Ibu, Bapak, sebelumnya maaf. Saya setuju dengan keputusan Naura. Saya sependapat. Masalah rumah, biar kami berusaha sendiri. Karena sejak kami keluar dari rumah, kami ingin mandiri dan memulai semuanya dari nol. Kalian tidak perlu khawatir. Insya Allah ada jalan, Bu, Pak. Aras yang awalnya hanya dia, kini ikut menanggapi keputusan istrinya. Mas Aras gak apa-apa kok. Tolong jangan buat kami kecewa. Kami hanya ingin melakukan sesuatu untuk kalian. Karena belum tentu nanti kalau kami sudah meninggal, bisa memberikan warisan. Anggap ini warisan untuk kalian. Bu, jangan bilang begitu. Warisan itu istilah untuk menyebut harta peninggalan untuk orang yang sudah meninggal. Bener kan, Ra? Tanya Aras. Naura hanya mengangguk. Dia sekarang bingung harus bagaimana. Ini keputusan sulit. Tapi dia tidak mau menyusahkan kedua orang tuanya. Kalau dia tidak menerima, takut orang tuanya kecewa. Tapi kalau menerima, dia takut orang tuanya tidak punya tabungan lagi untuk hari tua mereka. Pak, Bu,
Sekali lagi aku mohon maaf. Aku tidak bisa menerima uang ini. Tapi aku janji kalau suatu hari aku butuh bantuan kalian, aku akan ngomong kok. Lebih baik uangnya untuk tabungan kalian. Karena setelah ini kalian mau bercocok tanam. Nanti penghasilan Bapak akan tidak tetap. Jadi ini untuk jaga-jaga saja buat kalian. Siapa tahu ada saudara yang menikah, atau punya anak, atau kebutuhan apalah yang tidak terduga. Setidaknya kalian bisa tenang kalau punya tabungan, Pak, Bu. Naura berusaha mengalihkan, agar kedua orang tuanya bisa berpikir jauh ke depan. Kami masih ada Kora kalau cuma buat nyumbang. Rencananya ibu juga mau bikin laundry kecil-kecilan. Bapak juga ada rencana mau jualan cilok di sekolah. Kayak Om Tatang, suaminya Tante Heni. Dia akan di sana jualan cilok juga. Bapak mau diajarin katanya. Kalau buat kami berdua insya Allah ada Kora, ya kamu terima ya. Neneng masih tetap mendesak Naura agar mau menerima uang pemberiannya. Kali ini Naura jadi semakin galau saja. Dia bingung harus bagaimana. Dia lalu melihat Aras. Dan suaminya itu menggeleng. Dan Naura menangkap sinyal kalau Aras tidak membolehkan dia menerima uang itu. Buat Aras ini adalah godaan. Dia kadang tergoda untuk menerima uang cuma-cuma dari orang tuanya dan orang tua Naura. Apalagi saat ini dia memang butuh uang untuk tambahan modal usaha. Dan tentu saja untuk tes DNA, tapi dia masih bisa berpikir jernih. Masa depan kedua orang tua Naura juga dia pikirkan. Apalagi setelah nanti tidak punya penghasilan tetap seperti saat bekerja di rumah orang tuanya. Kalau kalian tetap tidak mau menerima, ibu kasihkan ke Alfa saja. Anggap saja ini hadiah dari simbahnya untuk kelahiran dia. Ra, mau kan Alfa? Tanya Kardun. Dia masih menggendong Alfa. Bayi itu sama sekali tidak rewel. Bapak dan ibu ini memaksa saja. Alfa belum butuh uang sebanyak itu, Bu. Ucap Naura. Dia hanya tersenyum saat melihat Neneng menempelkan amplop di tangan Alfa. Rani tidak bisa tidur semalaman setelah Indra dan Novia mengatakan niatnya untuk menjodohkan dia dengan Arfan. Padahal niat itu belum diucapkan pada Arfan. Dan dia tahu Arfan pasti akan menolaknya. Gak mungkin Kak Arfan mau menerima perjodohan ini. Kak Arfan kan cintanya sama Naura. Meski sekarang tidak akan mungkin mendapatkan Naura. Tetap saja pada akhirnya nanti di hati Kak Arfan hanya ada Naura. Gak enakan hidup dengan orang yang tidak pernah cinta sama kita? Gumam Rani sambil merapikan tempat tidurnya. Dia sudah membereskan pakaiannya. Dan rencananya besok dia akan pergi dari pesantren. Dia akan menetap di Bandung. Rani, ada yang datang mencari kamu tuh. Cepat temui dulu. Ucap salah satu pengurus pesantren yang bertugas sebagai tukang masak di sana. Siapa, Mbak? Gak tahu, Ran. Coba kamu keluar aja. Temui dia. Udah bapak-bapak sih. Yang seumuran Pak Indra mungkin. Rambutnya disemir coklat. Deg. Jantung Rani tiba-tiba berdetak lebih cepat saat dia tahu siapa yang datang. Bahkan dia ada niatan untuk menghindar dan tidak mau menemui laki-laki itu. Ayo. Ran. Cepat. Kasihan tuh si bapak menunggu. Iya Mbak Fet. Nanti aku ke depan. Ucap Rani. Dia menarik nafas dalam-dalam lalu membuangnya dengan pelan-pelan. Entah apa yang akan dikatakan laki-laki itu. Apa masih ada hubungannya dengan Yos lagi? Rani akhirnya keluar. Dia mau menemui orang yang dari ciri-ciri rambutnya, sudah menjelaskan kalau itu adalah papanya Yos. Dia berjalan pelan sekaligus menata pikirannya. Apa yang akan dia ucapkan nanti? Sudah dia pikirkan masak-masak. Assalamualaikum, Pak. Rani menangkupkan kedua telapak tangannya. Memberi salam pada orang berambut coklat. Waalaikumsalam. Wan, saya kesini mau ngajak kamu ke rumah sakit. Yos kritis. Dia menyebut kamu terus dari semalam. Dia mau ketemu sama kamu kayaknya. Ucap laki-laki itu yang tidak lain adalah Pram. Papanya Yos. Rani diam dulu sebelum dia menjawab. Dia pun bingung harus bilang apa. Saya mau telepon kamu. Tapi tidak tahu nomor kamu.
Jadi saya kesini langsung. Bapak membiarkan Bang Yos sendiri dalam keadaan kritis? Rasanya tidak mungkin, Pak. Kalaupun iya, betapa teganya Bapak. Ayolah, Ran. Temui Yos. Ada perawat yang menjaganya kok. Kamu tenang saja. Kamu terima ya permintaan saya. Mau ya temui Yos? Dia pasti kepengen ketemu sama kamu, Ran. Saya mohon. Pram berusaha membujuk Rani. Maaf Pak, saya tidak bisa. Saya sudah siap-siap mau pergi ke Bandung. Mulai hari ini saya mau pindah ke sana. Mungkin Bapak bisa cari istri yang lain saja untuk Bang Yos. Rani tetap pada pendiriannya. Dia tidak mau menerima tawaran Pram untuk menikah dengan Yos. Dia tahu kalau mungkin hanya dijadikan pelayan untuk merawat Yos saja. Begitulah pikiran buruk Rani. Sebentar. Ada telepon. Pram memberi tanda. Lalu mengangkat teleponnya. Apa? Semakin kritis? Ya, saya akan kembali 10 menit lagi. Yos semakin kritis, Wan. Ayo temui Yos. Mungkin dia akan bicara sama kamu untuk yang terakhir kali. Saya mohon buatlah anak saya bahagia di hari terakhirnya. Menurut kalian apa sudah benar sikap Aras dan Naura? Dia tidak mau juga menerima bantuan dari Neneng dan Kardun? Kita kira apa rencana Pram sebenarnya